Baik. Nah, kalau ditanyakan tadi, maksudnya bicara tentang kolintang, way of life. Iya. Ini seberapa berpengaruhnya kolintang ini bagi insan kolintang yang bisa dijadikan sebagai jalan hidup begitu? Wah, ini pertanyaan sangat mendasar. Karena memang tidak semua bisa bertanya seperti ini, kemudian tidak semua juga bisa menjawab. Nah, itu Karena dia. karena ini memang pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Jadi contoh bisa cerita sedikit, saya sudah memiliki latar belakang pendidikan yang di luar seni gitu. Kemudian sudah mencoba dengan bisnis dan pekerjaan yang lain, dan akhirnya saya melihat, wah, ini ada peluang di situ. Ada peluang untuk bisa menghasilkan, karena gini. Dalam seni budaya itu bentuk tindakan-tindakan kita berseni dan berkebudayaan itu, menurut saya dia akan bertahan jika dia memiliki dampak ekonomi bagi pelakunya. Gitu. Kalau tidak, maka itu akan ditinggalkan. Nah, dampak ekonomi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau saya bisa menyebutkan untuk ukuran saya, Kolintang Way of Life itu sudah memberikan. Kenapa saya menyebutkan Way of Life? Karena Kolintang ini sudah memberikan dampak yang besar bagi saya secara ekonomi. Gitu. Tidak tidak besar-besar, tetapi sudah sangat memberikan dampak seperti itu. Tidak besar-besar tapi sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Nah, itu juga sangat terkait dengan konsistensi kita. Konsistensi, kemudian ada bagaimana kita meng-create diri kita untuk bertahan. Ya, istilahnya sama juga dengan kita tanam rica. Kadang-kala ada murah, ada banyak pesanan, ada ini. Apakah kita konsisten? Jangan cuma tanam satu kali, so rugi, ya sudah Jo. Kalau ini tahun ini enggak ada pesanan, ya stop Jo, sudah tutup produksi. Nah, khusus saya memang sudah 10 tahun lebih saya berkecimpung di produksi kolintang dan memproduksi alat musik maksudnya. Dan saya tetap konsisten. Ini termasuk dengan jadi coach begitu? Betul. Dan dan juga berlatih. Bisa jadi pelatih, bisa jadi juri terkadang ya. Betul. Dan sebenarnya orang yang bergelut di bidang itu bukan hanya saya, gitu. Ada juga orang-orang yang lain. Tetapi kalau yang relatif lebih muda dari saya masih kurang ya. Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Kolintang sudah sampai di taraf yang paling tinggi pencapaiannya, sudah diakui oleh UNESCO. Iya. Apakah ini sebanding dengan animo anak muda terhadap kolintang? Ini sebenarnya saya berulang kali menyebutkan ini adalah tantangan, challenge bagi kita. Oke lah, kita euforia dengan banyaknya generasi milenial yang disulut ya, yang suka dengan kolintang sekarang karena perkembangan kolintang di satu dekade ini cukup berkembang, kemudian digitalisasi musik macam-macam itu. Tetapi sebenarnya PR kita bukan hanya di situ. Banyak aspek. Contoh, kalau saya menghitung yang memproduksi kolintang, yang buat kolintang ini, hanya bisa dihitung dengan jari. Gitu. Yang paling muda saya. Berarti kan itu sudah senior. Kemudian apakah dari anak-anak muda ini ada yang tertarik? Katakanlah mungkin kuliah di bidang ekonomi, kemudian ngambil bisnis, kemudian masuk lebih jauh. Saya pikir bisnis kolintang akan lebih berkembang kalau dikelola secara profesional bisnis seperti itu. Kalau kita kan masih manual bisnis. Seperti dia saya ambil istilahnya istilah pribadi saja, masih dikelola secara manual gitu, belum ada secara bisnis itu dikelola dengan profesional.